Kembali di News on the Spot, pemirsa, Polda Metro Jaya akan menggelar keterangan pers terkait kepemilikan senjata api. Sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api baik oleh aparat maupun sipil nampaknya mengundang perhatian khusus pihak kepolisian. Kita bergabung dengan reporter Cikal Multasam bersama juru kamera Indarmawan dan Manai Sobirin di Polda Metro Jaya. Iya, Cikal, informasi apa yang akan disampaikan pihak Polda dalam keterangan persnya hari ini? Kalau benar sekali, menurut rencana pihak dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya siang ini akan melakukan jumpa pers terkait dengan penggunaan dan juga kepemilikan dari senjata api. Dan memang benar akhir-akhir ini penyalahgunaan dan kepemilikan dari senjata api ini menjadi sorotan publik maupun kepolisian selaku aparat keamanan seperti yang terjadi pada penembakan pada tanggal 3 November yang lalu. Pada bulan November terjadi insiden penembakan yang melibatkan anggota TNI yang diketahui berpangkat Sersan 2 berasal dari Kostra Cilodong dan diketahui bernama Sersan Yoyo Hadi. Pada insiden tersebut, Sersan Yoyo Hadi menembak seorang pengendara motor. Hal ini dilakukan karena ia kesal dengan pengendara motor yang membawa kendaraannya secara ugal-ugalan. Dan Carlos, berikut informasinya. Kasus penembakan yang dilakukan Serda Yoyo Hadi terhadap warga sipil bernama Marsin Sarmani alias Japra merupakan satu dari sekian banyak kasus penembakan yang terjadi di area terbuka. Kasus ini merupakan kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat. Korban Japra, 38 tahun, tewas di tempat setelah pelaku Serda Yoyo Hadi menembakkan pistol ke kening korban. Kejadian berawal dari saling salib di jalan dan pelaku kesal dengan ulah korban yang dianggap ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor. Setelah terlibat adu mulut beberapa saat, pelaku akhirnya melepaskan timah panas dari senjata api yang dimilikinya. Berdasarkan hasil otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, korban mengalami luka tembak pada bagian dahi dan menembus hingga ke bagian belakang kepala. Korban langsung dimakamkan keesokan harinya di Cibinong, Jawa Barat. Semasa hidup, korban dikenal sebagai sosok yang suka bergaul dengan tetangga. Pihak keluarga dan kerabat korban sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Sementara itu, atasan Serda Yoyo Hadi di Kostrat menyebut Serda Yoyo Hadi labil karena tengah menghadapi berbagai masalah. Saat terjadi penembakan, pelaku tengah dalam bertugas. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan Serda Yoyo Hadi akan dipecat. Gatot secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan anggota TNI yang telah menyebabkan korban tewas. Kejadian penembakan ini saya selaku Panglima TNI mohon maaf ya atas kejadian tersebut yang dilakukan oleh anggota saya dan itu tidak boleh terjadi. Ya. Kemudian saya perintahkan untuk diproses secara hukum yang berlaku di POM dan penyidikan. Kemudian saya akan membuatkan ST bahwa sekarang kejadian-kejadian TNI yang berkaitan dengan masyarakat, sidang militernya terbuka. Dengan demikian maka masyarakat bisa mengetahui. Karena kalau tidak, seolah-olah TNI membuat persidangan, nanti membuat keringanan. Di situ nanti masyarakat bisa melihat bahwa persidangan ada hukuman-hukuman tambahan. Hukuman tambahan, pementatan dan sebagainya. Untuk keluarga korban nanti bagaimana? Ya. Kita berikan santunan. Santunan berupanya ada dua, berupa materi, dan yang kedua juga melihat apakah istrinya bekerja atau tidak. Seandainya istrinya tidak bekerja dan kehidupannya suaminya, kami pun akan mencarikan pekerjaan. Keluarga korban penembakan oleh Serda Yoyo Hadi akan diberikan santunan dan pekerjaan karena korban selama ini merupakan tulang punggung keluarga. Panglima TNI memastikan akan menindak semua anggotanya yang membawa senjata di luar tugas. Tim Liputan, Berita 1. Carlos, memang penyalahgunaan senjata dan juga insiden yang terjadi tidak lepas dari kepemilikan senjata api, baik itu dari warga sipil maupun aparat. Kita masih menunggu keterangan langsung hal tersebut dari Polda Metro Jaya. Carlos? Kita tahu kemudian walaupun masih menunggu konferensi pers di sana, apakah Anda sudah memiliki informasi, Cikal, tentang perkembangan kasus-kasus apa saja yang mungkin sudah dikoleksi untuk kemudian dibereskan oleh Polda kepolisian terkait dengan penyalahgunaan senjata api ini, Cikal?
Ini menjadi keresahan publik karena memang ada sejumlah insiden yang terjadi, Carlos. Selain yang saya sebutkan tadi, kejadian pada bulan November yang lalu, pada bulan Oktober juga sempat ada kejadian penembakan di kawasan Jakarta Selatan, di mana pelaku membawa mobil sedan yang menembak seorang supir taksi karena sempat ada insiden ugal-ugalan di jalan raya. Namun pada kejadian itu tidak ada korban, di mana pada saat itu hanya kendaraan saja yang rusak. Dan selain insiden pada bulan Oktober dan juga tahun 2015, ada juga insiden yang perlu saya sampaikan terjadi pada tahun 2012. Ini juga sama, terjadi pada saat ada insiden di jalan. Dan pada bulan Juli juga, Carlos, diketahui ada insiden juga yang melibatkan beberapa insiden di jalan raya. Penembakan ini juga memakan korban. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Dan selain kasus-kasus tadi dari senjata api, ada juga yang menjadi sorotan publik kali ini yang menggunakan airsoft gun. Kita sama-sama mengetahui pada beberapa waktu yang lalu ada kejadian penembakan di jalan tol di kawasan Jakarta, di tol Jor, di mana pada saat itu menggunakan airsoft gun. Ini yang menjadi pertanyaan saat ini, Carlos, di mana secara peraturan pemerintah memang belum mengatur tentang kepemilikan airsoft gun. Tapi kalau kita melihat dari aturan-aturan yang ada di negara lain, ada beberapa negara yang tidak memberikan tidak diperbolehkan untuk melakukan atau menyimpan airsoft gun. Ini juga yang menjadi ada beberapa lembaga juga yang mempertanyakan kepada pemerintah, khususnya DPR Komisi 1, untuk lebih mengatur lagi tentang adanya atau peraturan kepemilikan dari airsoft gun. Meskipun dalam undang-undang tidak diatur bahwa airsoft gun ini termasuk pada kategori kepemilikan senjata api. Kami akan terus mendapatkan atau menunggu informasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan kepemilikan atau juga penyalahgunaan dari senjata api ini. Kembali ke Anda, Carlos. Iya, kita belum memiliki peraturan yang jelas untuk penggunaan senjata api, itu yang Anda sampaikan tadi, dan kemudian kita berharap bahwa kasus penyalahgunaan senjata api yang ditangani oleh Polda dapat diselesaikan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Sementara kemudian kasus yang melibatkan anggota TNI Serda Yoyok Hadi, kemudian kita menagih janji Panglima TNI untuk kemudian secara transparan membuka kasus hukum yang akan diberikan kepada Sersan Yoyok Hadi. Terima kasih Cikal Multasam atas laporan Anda, pemirsa.